lagi mampir di rumahnya Bu Siti. Tiba-tiba kepikiran pengen bikin video podcast nanya-nanya Bu Siti ini. Jadi ini lagi di rumahnya Bu Siti. Dari tadi tuh kepikiran satu hal, Bu. Kan gimana ya ngomongnya? Bu Siti dari awal pertama kali tadi Ricky ketemu di depan sampai tadi di belakang itu kalau bahasa anak gaulnya sekarang tuh glowing banget gitu loh, Bu. Oh iya. Iya. Masa iya sih? Glowing banget. Wah, bahkan yang muda pun mungkin saya bisa ngomong nih kayaknya mungkin bisa salah, tapi yang muda pun kalah glowingnya sama Ibu. Aduh. Apa sih rahasianya, Bu? Saya tersanjung deh. Sore-sore dapat tamu tiba-tiba menyanjung glowing. Apa dong ya? Apa yang Anda tanyakan? Apa yang bisa Ibu tuh pakai perawatan apa gitu loh, sampai bukan glowingnya tuh glowing pakai makeup gitu loh, skincare apa gitu loh, glowingnya kayak dari dalam sampai keluar. Jadi mungkin glowing dari dalam juga ada ya, tapi saya merawat kulit saya secara secara teratur dan obsesi untuk menjaga kulit itu dari umur 40 tahun. Sekarang saya umur 73. Wah. Kira 33 tahun saya memakai satu merek tertentu yang saya nggak boleh sebutin ya, yang cukup mahal. Oke. Nah, itu yang base, itu yang saya gunakan dari luar, bukan dari dalam. Dari luar. Nah, kemudian kalau dari dalam itu adalah melatih suatu emosi. Saya orangnya sangat emosional. Nah, ini menarik. Nah, emosi itu harus kita kendalikan. Kalau mau marah itu pertama ditahan, kedua ditahan. Kalau ketiga masih begitu, baru saya keluar lah itu. Yang paling penting saya itu umat Islam. Jadi setiap malam sholat tahajud. Jadi saya melek kira-kira 3:30 atau jam 3 sampai selesai subuh. Nah itu berdoa. Berdoa itu kalau orang Jawa semedi, kalau orang ini menyatukan pikiran dan los gitu, mengeloskan pikiran dan yang disebut hanya nama Tuhan. Nah itu membuat glowing. Menurut saya itu selain obat-obat dari luar, tentu saja ada obat-obat dan saya lebih senang obat-obatan herbal. Nah, kalau untuk merawat kulit itu lebih baik herbal dari kita sendiri karena tidak banyak kimia-kimianya. Kalau sekarang kan banyak kimia-kimianya. Kalau yang dari luar pasti pakai kimia-kimia yang canggih ya. Itu juga mungkin juga tidak berbahaya, tetapi yang jelas kita tidak tahu bagaimana reaksinya terhadap kita. Karena mereka uji kliniknya mereka kan tidak pakai kulit kita, pakai kulit mereka. Nah itu, tapi kalau obat-obatan herbal, skincare yang terbuat dari herbal, terutama Indonesia, insya Allah itu cocok untuk orang Indonesia menurut saya. Dan saya sekarang juga sudah mulai pakai herbal sedikit-sedikit. Yang Bu Siti pakai sendiri ini yang herbal. Ya. Nanti kira-kira ada nggak Bu dikasih ke teman-teman yang ini? Kita tahan dulu sedikit Bu. Kita tahan dulu sedikit. Tapi Ricky pengen nanya, perlu nggak sih kita tuh pakai skincare untuk anak-anak muda? Perlu. Sangat perlu. Karena saya punya teman sekolah ya. Dulu kulitnya saya sangat kagum. Saya sangat kagum dengan kulitnya dia. Konseling polos. Saya jerawatan. Saya sedih banget jerawat saya itu nggak sembuh-sembuh. Nah, saya hanya lihat TV itu, kalau lihat oil of ulan, ting. Aduh, saya selalu bermimpi. Kalau aku nanti punya duit, saya akan beli skincare. Nah, skincare itu jauh lebih penting daripada make up. Nah, ini yang salah. Kalau orang mengeluarkan duit banyak untuk make up, nggak eman-eman. Tapi kalau untuk skincare, sayang itu salah. Justru skincare itu nomor 1. Skincare dulu nomor 1. Skincare nomor 1. Lembab, sabun muka, itu saya selalu yang bagus. Kemudian
tonik ya. Tonic water ya, Tonik, air tonic. Ya, air tonik, toner. Kemudian pelembab. Pelembab juga, moist. Setelah pelembab, kemudian sunblock. Pakai juga dong itu. Sunblock. Baru bedak. Bedaknya saya pakai yang seperti foundation dan bedak yang jadi satu. Oke. Jadi nomor satu skincare saya kira. Skincare ya? Kalau malam pakai krim malam. Oke. Saya ngirit kerutan saya supaya kerutnya tidak cepet. Ya pasti orang pasti akan jadi tua. Dan itu kita tidak bisa menahan karena itu sunatullah lah. Tapi bagaimana kita bisa menjadi tua tapi tetap fresh, menjadi tua tetap glowing, menjadi tua tetap happy gitu loh. Jangan menjadi tua terus mengkerut itu. Soalnya dari awal ketemu tadi begitu muncul lihat langsung, wah ini sih glowing banget. Yang glowing bukan cuma dari luar, dari dalamnya juga glowing. Ya. Ini mungkin ada hubungannya dengan herbal nggak sih Bu? Apa memang sebentar Bu, ketika kita pakai skincare yang kebanyakan kimia atau bahan aktif sama herbal, ini yang mana yang lebih long term? Ini mungkin kayaknya gara-gara Bu Siti pakai yang herbal, jadi long term nih, panjang nih. Ya, menurut saya herbal itu lebih menjanjikan. Karena kalau herbal itu tidak hanya selapis kulit di sini saja, tapi bisa menyerap sampai dalam. Dan yang jelas herbal yang dari Indonesia pasti cocok untuk orang Indonesia. Nah, setuju itu. Tuhan itu tidak ngawur, Tuhan itu tidak bohong. Kalau dia ditanam di Indonesia pasti paling cocok untuk orang Indonesia. Tapi kita salah kadang-kadang cari herbal yang dari mana-mana, Nah, mestinya kita harus menikmati pemberian Tuhan yang ada di dekat kita. Itu udah pasti paling cocok. Saya lihat itu Ibu Muryati Sudibyo. Itu umur 90 tahun masih cantik. Wah, cantik pada umurnya ya. Nah, itu herbal. Oke. Ya kita nggak mungkin tuh cantik tapi dioperasi di sini dikenceng-kencengin gitu kan nggak. Itu bukan cantik lagi ya namanya. Tapi cantik itu yang alami sesuai dengan umurnya. Ya ada kerutnya tetapi bersinar, tapi smiling, membuat orang mempunyai harapan. Nah itu. Aduh, saya sih deg-degan loh duduk sini dari tadi. Apa ya? Gimana ya, mata tuh nggak bisa bohong, pancaran energinya tuh bener-bener ini loh Bu, bener-bener aduh susah saya ngomongnya. Kalau teman-teman yang lagi nonton ini duduk di sini sih pasti berasa apa ya, semangatnya tuh, fighting spiritnya tuh loh Bu, itu tuh kata-kata yang tepat tuh, fighting spiritnya tuh loh Bu. Ya, terima kasih. Memang kenyataannya begitu Bu, tapi kira-kira Bu, yang herbal ini Bu, kira-kira akankah di launching nanti untuk teman-teman yang nonton ini? Insya Allah akan segera di launching skincare dari herbal, dan itu betul-betul skincare yang bisa dipercaya. Dan saya sendiri sudah nyobain. Ini buktinya saya duduk di sini, saya ngomongin secara langsung. Memakainya sampai sekarang. Bu, kita geser dikit dari tadi kan skincare. Kita geser dikit nih karena kan profil dari Bu Siti kan ex Menkes nih. Ya. Kita geser ke kesehatan dikit nih Bu. Saya pengen nanya Bu tentang penyakit yang paling banyak diderita di masyarakat Indonesia. Itu apa sih Bu yang nomor satu? Sebetulnya infeksi masih. Infeksi pernafasan bagian atas dan sebagainya. Tapi penyebab kematian yang terbesar adalah penyakit jantung dan stroke. Jantung dan stroke ini yang mengakibatkan hal tersebut tuh apa sih Bu? Gara-gara apa kita sering? Adanya penyumbatan di pembuluh darah. Kalau penyumbatan di pembuluh darah itu ada di jantung, maka dia akan menimbulkan satu infark atau serangan jantung. Kalau sumbatan darah itu di otak, maka dia akan menimbulkan stroke sumbatan atau stroke iskemik. Tapi ada juga stroke yang karena pecahnya pembuluh darah. Nah, untuk
mencari penyebabnya itu banyak sekali. Ada faktor risiko, terutama satu diabetes. Sakit gula itu hampir pasti dia sakit jantung atau dia mau stroke. Orang diabetes pembuluh darahnya pasti sakit. Nah, bentar Bu, orang diabetes pembuluh darahnya pasti sakit. Oh, saya baru tahu. Karena apakah sakitnya di jantung, apakah sakitnya di otak. Nah, mestinya kalau setiap orang diabetes harus concern terhadap ini. Jadi secara dini harus memeriksakan apakah saya mempunyai faktor risiko gitu orang diabetes. Nah, apakah saya ada kemungkinan untuk infark, apakah saya ada kemungkinan untuk stroke. Semua sebetulnya ada cara-cara untuk mengetahui itu lebih dini. Ada Bu caranya, Bu. Caranya ya nanti saya terangkan di kesempatan yang lain karena panjang. Aduh, disimpan ini. Cara untuk ini aja deh Bu, cara supaya kita bisa menanggulanginya deh. Apa pakai herbal juga mungkin? Satu, harus tahu faktor risikonya. Faktor risikonya antara lain diabetes, hipertensi. Ini harus tahu. Kalau ini ada, harus dikontrol dengan baik. Yang ketiga, kemudian kolesterol LDL. LDL-nya banyak nih Bu, kolesterol Bu. Kemudian kegemukan. Kegemukan itu juga faktor risiko yang sangat berbahaya. Dan kemudian merokok. Waduh. Jangan merokok. Kemudian kurang olahraga. Enak duduk daripada jalan-jalan. Enak naik lift daripada naik tangga. Nah itu kita mesti harus change. Sekarang harus naik tangga, jangan naik lift. Itu dibiasakan. Kalau biasanya naik ojek ke kantor, jalan kaki atau lari ke kantor gitu. Dengar kita akan jadi sehat. Dengar tuh. Nah, untuk itu kan itu namanya cara hidup yang sehat. Kecuali itu, selain itu tidur yang cukup, makan yang baik, makanan yang seimbang. Jangan terlalu banyak nasinya, dagingnya cuma kecil. Harus seimbang antara nasi, sayuran, protein, itu harus seimbang. Tadi lifestyle-nya sudah, asupan makanannya sudah, yang satunya lagi. Nah, itu tuh Bu. Jangan stres. Ya, itu yang paling berat. Jangan stres, karena kalau stres gampang sekali tubuh ini mengeluarkan hormon, dan hormon itu mempengaruhi pembuluh darah dan sebagainya. Maka ada yang sangat marah tuh mati, itu ada serangan jantung mendadak atau pecah pembuluh darahnya. Nah itu maka jangan terlalu stres. Stres boleh, stres harus kita harus berteman dengan stres. Kita harus mengendalikan stres kita. Betul. Terus satu lagi, orang yang mempunyai Tuhan itu lebih selamat daripada yang tidak mempunyai Tuhan. Kalau orang yang mempunyai Tuhan, di dalam tekanan, dalam kesedihan, dia masih ada Tuhan yang dipegang. Walaupun dia nggak kelihatan, walaupun dia tidak tahu dia ada di mana, tapi kita kalau merasa berpegang pada Tuhan, pasti kesedihan itu akan turun. Dan itu memperbaiki semua hormon-hormon yang nah itu. Kalau you nggak punya Tuhan, kemana Anda berpegang? Nah itu. Makanya kalau kita punya Tuhan, yang untung adalah kita, bukan Tuhan. Tuhan udah pasti kalau ada hambanya yang berpegang pada dia, maka dia akan memegangnya. Nah itu nomor satu itu dulu, baru fisik ya. Kalau fisik gampang, tapi kalau psikologis itu yang agak susah. Nah itu barangkali itu. Ini ada pertanyaan Bu dari jawaban Bu Siti tadi kan kita bicara makan, lifestyle, tapi kan kadang-kadang ya gimana ya, kita tuh nggak bisa merubah gitu loh lifestyle makanan itu, dan juga ya tadi stres. Kira-kira kan orang biasa kalau gara-gara begitu mereka minum obat. Ada nggak yang lain Bu? Apa mungkin herbal? Itu oke juga. Lebih baik obat atau kita minum herbal? Dua-duanya nggak, kalau bisa mengatur dirinya sendiri. Kalau obat maupun herbal, kalau obat itu yuyu nanti. Mungkin obat kurus, obatnya stop gemuk. Bener itu sih, bener. Tapi kalau herbal mungkin karena tidak terasa,
seperti makan obat, mungkin lebih sustain, lebih berkelanjutan. Tapi kalau obat, ini obat ya lah, itu pada satu saat kita berhenti, berat badan naik lagi. Bener sih. Itu pengalaman saya. Tapi di antara itu yang paling bagus, tidak pakai apa-apa, tapi bisa mengatur diri kita. Tapi itu kelasnya udah beda. Jadi manusia ini geser lagi nih kita ngobrolnya ini, jadi self healing ya Bu ya. Jadi setiap manusia tuh pasti mungkin mempunyai fungsi atau kita bisa bilang ada fitur self healing. Kita bisa memperbaiki diri sendiri. Tapi memang benar sih Bu, katanya kan kalau misal kita nggak makan nih 1 minggu itu nggak apa-apa dibanding kita nggak minum 1 minggu. Karena tubuh kita katanya pintar Bu, ketika kita lagi nggak makan 1 minggu, tubuh kita tuh cari energi dari simpanan-simpanan lemak yang ada dalam tubuh kita tuh. Tapi kalau air nggak ada simpenannya ya? Ya itu bingung tuh Bu, itu air nggak ada simpenannya, padahal kan tubuh kita juga terdiri dari air 70% katanya, bener nggak sih? Ya memang. Memang kita tidak boleh kekurangan air. Nggak boleh ya, kekurangan air. Itu sudah sunatullah, udah takdir Tuhan. Takdir, kalau takdir nggak bisa dirubah. Kita mau lahir di tempat siapa, mau jadi cewek apa cowok, mau hidup bagaimana, meninggalnya seperti apa, semua takdir. Oke. Satu pertanyaan terakhir Bu, kalau misalnya Ibu ngelihat anak-anak muda sekarang nih, semua pada pakai skincare, semua suka sama lifestyle yang ya kita bisa bilang tanda kutip nggak sehat lah ya. Kalau misalnya Ibu ngelihat anak-anak muda sekarang, pesan-pesannya apa Bu? Ya, tapi anak muda sekarang tuh jauh lebih pintar daripada anak muda zaman saya. Oh ya? Ya, anak muda sekarang itu lebih pintar. Tapi sayangnya kurang bergerak. Karena apa? Dia begini, atau begini, ya kan? Iya, betul. Kalau sudah main IT, lah udah, itu nggak bergerak. Nah itu bahayanya teman itu. Nanti penyakitnya akan bergeser pada DVI, pada pembengkakan di kaki, kemudian pembuluh darah venusnya kemudian membengkak seperti varises. Nanti penyakit-penyakit gitu mungkin akan datang kira-kira 30 tahun lagi. Oke. Banyak sekali nanti pasien-pasien varises dan sebagainya. Waduh, insight baru. Nah itu, jadi varises itu penyakit yang akan datang karena anak-anak muda sudah terbiasa main game, main HP maupun main komputer, dan kakinya tidak bergerak. Tapi otaknya jauh lebih bagus menurut saya, berpikirnya lebih cepat. Kadang-kadang saya heran tuh, cucu saya kok pinter banget ya, pinter banget, tiba-tiba bisa ini tanpa belajar, tanpa baca. Dia hanya mempelajari dari YouTube dan ini dia bisa apa-apa. Nah itu saya kaget-kaget, zaman dulu saya segini belum bisa. Iya. Terus sekarang dia bisa dan bisa mendiskusikan itu. Nah itu memang anak-anak sekarang jauh lebih pintar. Lebih pintar jauh ya Bu ya. Oke lah kalau begitu nanti kita tunggu Bu yang herbal tadi dari Bu Siti. Ya. Tunggu tanggal mainnya ya. Benar, nggak sabar nih pengen glowing kayak Bu Siti juga nih. Terima kasih banyak Bu Siti.